Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Fatmawati dengan NIM 20081100025 akan menjelaskan materi yang pertama tentang konsep dasar bimbingan konseling Islami. Dalam literatur bahasa Arab, kata konseling disebut dengan al-irsyad atau al-istisyarah dan kata bimbingan disebut dengan at-taujih. Berdasarkan kata tersebut, bimbingan dan konseling dapat dialihbahasakan menjadi at-taujihu al-irsyad atau at-taujihu al-istisyarah. Secara etimologi, kata irsyad berarti petunjuk, sedangkan kata istisyarah berarti meminta nasihat atau konsultasi. Konseling Islami telah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW untuk pertama kalinya. Dan ketika itu, ia merupakan sebuah alat pendidikan dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Kesempurnaan ajaran Islam menyimpan hasanah-hasanah berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia. Secara operasional, hasanah-hasanah tersebut tertuang dalam konsep konseling Islami yang secara praktis tercermin dalam proses face-to-face relationship atau pertemuan tatap muka dan personal kontak atau melalui kontak pribadi antara seorang konselor profesional yang berkompeten dalam bidangnya dengan seorang klien yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan masalah kehidupannya untuk mewujudkan amanah ajaran Islam. Mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan. Salah satunya ada yang memandang bahwa konseling sebagai teknik bimbingan, dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan. Lalu, konseling Islami adalah upaya untuk membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah dengan cara memperdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya agar fitrah yang ada pada individu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi dari paparan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien, di mana proses tersebut, proses konseling yang dilakukan bertujuan untuk mencapai ketentraman hidup manusia yang berorientasi kepada dunia dan akhirat. Pencapaian rasa tentram itu dapat diperoleh melalui pengembangan akal pikiran, kejiwaan, dan terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepadanya yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Tia Latifa dengan NIM 20081100028 akan memaparkan materi mengenai dasar dan tujuan bimbingan konseling Islam. Dasar dari bimbingan dan konseling Islami adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini disebabkan karena keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Tujuan dan dasar bimbingan konseling Islami secara umum, bimbingan dan konseling Islami bertujuan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, agar mendapatkan keselarasan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Secara khusus, bimbingan dan konseling Islami bertujuan untuk membantu klien agar dapat memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Kemudian, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik masalah baik bersifat internal maupun eksternal, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Terdapat beberapa pendapat mengenai dasar dan tujuan dari bimbingan konseling Islami. Salah satunya adalah menurut Anwar Sutoyo, tujuan bimbingan konseling Islami ialah yang pertama, menyadarkan individu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama dalam segala kesulitan.
Kemudian yang kedua adalah menyadarkan individu bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah. Yang ketiga, menyadarkan individu bahwa akal dan budi serta seluruh yang dianugerahkan Allah itu harus difungsikan sesuai ajaran Islam. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin serta kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan ajaran Islam. Asas bimbingan konseling Islami. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seharusnya terdapat satu asas atau dasar yang melandasi dilakukannya kegiatan tersebut. Dengan kata lain, terdapat asas-asas yang dijadikan dasar pertimbangan. Begitu juga dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling Islami. Asas-asas bimbingan dan konseling Islami terdiri dari 15 asas. Asas pertama yaitu asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islami mempunyai tujuan akhir untuk membantu klien mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan duniawi bagi seorang muslim hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan yang abadi. Firman Allah dalam Quran Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada semua orang. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kemudian asas kedua yaitu asas fitrah. Manusia dilahirkan dengan membawa fitrah. Bimbingan dan konseling Islami membantu klien untuk mengenal dan memahami fitrahnya itu, atau dapat dikatakan mengenal kembali fitrahnya manakala pernah tersesat, serta menghayatinya sehingga dengan demikian akan membantu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimu wajhaka lidina hanifa. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdilu likhalqillah dzalika dzinikum walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian yang ketiga yaitu asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi kepadanya. Kemudian yang keempat, asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itulah, maka bimbingan dan konseling Islami diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Kesepanjang hayatan bimbingan dan konseling ini, selain dilihat dari kenyataan hidup manusia, dapat pula dilihat dari sudut pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu asas kesatuan jasmania dan rohania. Bimbingan dan konseling Islami memerlukan kliennya sebagai makhluk jasmania dan rohania, tidak memandangnya sebagai makhluk biologi semata atau makhluk rohania semata. Kemudian yang keenam yaitu asas keseimbangan rohania. Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan berpikir, merasakan atau menghayati dan kehendak atau hawa nafsu, serta juga akal. Bimbingan dan konseling Islami menyadari keadaan kodrati manusia tersebut. Dan dengan berpijak pada firman-firman Allah serta hadis Nabi, membantu klien memperoleh keseimbangan diri dalam segi mental rohaniah tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu asas kemaujudan hidup. Bimbingan dan konseling Islami berlangsung pada citra manusia menurut Islam, memandang seorang individu merupakan suatu eksistensi tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan. Yang kedelapan yaitu asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial.
Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islami. Pergaulan, cinta, kasih, rasa aman, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki merupakan aspek-aspek yang diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islami. Kemudian yang kesembilan yaitu asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam diberikan kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar. Dengan kata lain, manusia dipandang sebagai makhluk yang berbudaya yang mengelola alam sekitar sebaik-baiknya. Yang ke-10 yaitu asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, dan juga keserasian dengan segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia untuk berlaku adil. Yang ke-11 yaitu asas pembinaan akhlakul karimah. Manusia menurut Islam memiliki sifat-sifat yang baik sekaligus mempunyai sifat-sifat yang lemah. Sifat-sifat yang baik merupakan sikap yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling Islami. Kemudian yang ke-11 yaitu asas kasih sayang. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang, pemberian bimbingan dan konseling akan dapat menyentuh hati dan tujuan akan cepat tercapai. Kemudian yang ke-13 yaitu asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islam, kedudukan konselor dan klien pada dasarnya sama atau sederajat. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi saja, yakni konselor memberikan bantuan sedangkan klien menerima bantuan. Kemudian yang ke-14 yaitu asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya, antara pembimbing dengan yang dibimbing terjadi dialog yang baik. Satu sama lain tidak mendiktekan. Tidak ada rasa tertekan dan terbuka dalam berpendapat. Kemudian yang ke-15 yaitu asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan bimbingan dan konseling. Saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 20081100030 akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama yaitu fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami. Yang ketiga, fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi atau kondisi yang semula tidak baik menjadi baik. Yang keempat, fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik dan tentunya menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. Berdasarkan fungsi bimbingan dan konseling Islami tersebut, terlihat bahwa substansi layanan tersebut adalah untuk memecahkan setiap persoalan yang dihadapi oleh peserta didik, terutama pada masa remaja dalam kehidupan sehari-hari, serta mengusahakan sedapat mungkin agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Metode bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, metode keteladanan yang digambarkan dengan suri tauladan yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, metode penyadaran. Metode ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan nasihat dan juga at-targhib wa tarhib, janji dan ancaman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adim yauma tarawnaha tadhalu kullu
murdiati amma arda'at wa tadha kullu dhati hamli haflaha wa taran nasa sukara wa mahum biskara walakinna adzaballahi syadid, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Yang terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Yang ketiga yaitu metode penalaran logis. Metode ini berkisaran tentang dialog dengan alasan, akal atau logika dan perasaan individu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanna inna ba'dadh-dhanna itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan juga Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Metode yang keempat yaitu metode kisah atau cerita. Al-Quran banyak merangkum kisah-kisah para nabi serta dialog yang terjadi di antara mereka dengan kaumnya. Kisah ini bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan, serta model yang mampu menjadi penjelas akan perilaku-perilaku yang diharapkan, sehingga bisa dibiasakan, dan juga perilaku-perilaku yang tercela bisa dihindari. Syarat menjadi pembimbing dan konselor Islami. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing bimbingan dan konseling Islami itu dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi: yang pertama, kemampuan keahlian atau profesional. Pembimbing dalam bimbingan dan konseling Islami sudah barang tentu haruslah merupakan orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan profesional di bidang tersebut. Yang kedua, kemampuan kemasyarakatan atau hubungan sosial. Pembimbing Islami harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Yang ketiga, ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dimiliki seorang pembimbing Islami, sebab ketakwaan merupakan sifat paling baik. Yang keempat, sifat kepribadian yang baik atau akhlakul karimah. Sifat kepribadian yang baik atau akhlak yang mulia dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilannya melakukan bimbingan dan konseling Islami. Sifat-sifat yang baik itu diantaranya adalah: yang pertama, sidik atau mencintai dan membenarkan kebenaran. Seorang pembimbing atau konselor harus memiliki sifat sidik, yakni cinta pada kebenaran dan mengatakan benar sesuatu yang tentunya memang benar. Yang kedua, amanah atau bisa dipercaya. Seorang pembimbing Islami harus dapat dipercaya dalam arti yang bersangkutan mau dan mampu menjaga rahasia orang yang menjadi kliennya. Yang ketiga yaitu sifat tabligh atau mau menyampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Seorang pembimbing Islami harus bersedia
menyampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Kalau ia mempunyai ilmu, ia bersedia menyampaikan ilmunya tersebut kepada kliennya. Yang keempat, tawaduk atau rendah hati. Pembimbing Islami harus memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling tinggi kedudukan maupun ilmunya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu adil. Pembimbing haruslah berlaku atau memiliki sifat adil, dalam arti mampu mendudukan permasalahan klien sesuai dengan situasi dan kondisinya secara proporsional. Yang keenam yaitu mampu mengendalikan diri. Pembimbing Islami harus memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan diri, menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan